Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini banyak sekali tantangannya. Hidup ini banyak sekali cobaannya. Namun di antara sekian banyak tantangan, sekian banyak cobaan, harus kita syukuri. Betapa besar nikmat Allah yang sampai detik ini Allah berikan kepada kita. Yang apabila dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Dan dikatakan juga di dalam ayat Al-Quran, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau kita mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah walaupun lautan menjadi tintanya, maka niscaya lautan itu tidak akan cukup. Jikalau kita tambahkan lautan lagi menjadi tintanya, jika niscaya tidak akan cukup. Begitupun seterusnya. Maka dari itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita masih bisa makan enak, mulai dari kita masih bisa menggunakan pakaian yang baik, kita masih bahkan bisa bernafas, itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Hadirin seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, namun semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi dua hal. Yang pertama, nikmat itu bisa menjadi karunia, dan yang kedua, nikmat itu mungkin bisa menjadi ujian atau cobaan bagi kita. Bayangkan, harta yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi suatu karunia dan juga bisa menjadi suatu ujian. Tahta, jabatan yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi karunia, bisa menjadi ujian. Anak-anak, istri, suami yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi karunia dan juga bisa menjadi ujian. Yang diberikan atau dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang dititipkan jabatan di dunia ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Yang dititipkan berupa anak yang soleh dan solihah dan berupa istri maupun suami, di akhirat juga akan diminta pertanggungjawaban. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua bertanggung jawab atas apa yang kita laksanakan di dunia ini. Kalau kita dititipkan harta mungkin lebih dari saudara dan tetangga kita, akan diminta tanggung jawabnya. Sudahkah kita gunakan harta itu untuk kemaslahatan agama Islam, atau kita gunakan harta tersebut untuk melaksanakan atau membayar, bahkan membeli apapun yang mungkin tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Yang diberikan jabatan di dunia ini semua juga akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita gunakan jabatan itu untuk kemaslahatan umat muslim, untuk kemaslahatan rakyatnya, misalkan jadi Pak RT, ini juga jabatan yang akan diberikan pertanggungjawabannya. Jadi RW, jadi lurah, jadi camat, bahkan menjadi presiden pun apalagi akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangan terlalu tinggi untuk menjadi jabatan apapun itu. Kita yang laki-laki, seorang muslim, juga saat ini akan diminta pertanggungjawabannya sebagai seorang ayah. Karena apa? Kita memiliki jabatan, yaitu adalah kepala rumah tangga. Apa yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik istri kita menjadi wanita atau istri yang solihah? Mohon maaf bagi anaknya yang belum menutup auratnya, bagi istrinya yang mungkin belum menutup auratnya,
yang dipertanggungjawabkan bukan hanya mereka, tapi kita sebagai kepala keluarga juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita boleh mengikuti atau melihat kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau adalah orang yang amat sangat kaya raya, yang mungkin kekayaannya tidak ada manusia manapun yang bisa melebihinya sampai hari kiamat nanti. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang amat sangat tinggi, yang amat sangat mulia, yang amat sangat memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan sampai ia memiliki bala tentara bukan hanya dari manusia saja, semut, binatang lainnya, bahkan jin pun menjadi bala tentaranya. Suatu saat ia mengumpulkan bala tentaranya dan berkata, "Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapanku sekarang juga?" Wa qala ifritum minal jin, dan salah satu pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam dari golongan jin yang bernama Ifrit mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik." Wahai rajaku Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau sempat bangun dari singgasanamu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, dan ada salah satu pasukan Nabi Sulaiman dari golongan manusia, seorang ahli kitab mengatakan, "Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk." Wahai rajaku Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapanmu sekarang juga sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ia tahu bahwasannya pasukannya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapannya saat itu juga, bahkan sampai sebelum ia memejamkan matanya. Satu kata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, Tuhanku ingin mengujiku. Aashkuru am akfur, ataukah aku termasuk orang yang bersyukur? Apakah aku termasuk orang yang kufur? Bayangkan, Nabi Sulaiman alaihissalam begitu kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam jabatannya begitu tinggi, tapi ia menganggap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mengapainnya? Apakah ia termasuk orang yang bersyukur ataukah ia termasuk orang yang kufur? Pertanyaan besar adalah bagaimana dengan kita yang saat ini Allah titipkan harta, yang saat ini Allah titipkan jabatan, yang saat ini Allah titipkan anak-anak yang soleh dan solehah? Mungkin kita menganggap itu suatu karunia, ataukah kita menganggap itu adalah suatu ujian juga? Mudah-mudahan dengan semua yang Allah titipkan kepada kita saat ini, kita dapat mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share.